Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi akhir pekan, Sabtu 12 November 2022. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu, tuntunanmu, dan berkat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk hari ini dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai ayat 22. Saya akan baca ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini, hadirnya kemuliaan Allah. Saudara-saudara, gedung gereja yang indah, yang megah, tidak selamanya di dalamnya terjadi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah pula. Tetapi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah sudah tentu membuat orang-orang yang bersekutu di dalamnya akan berupaya membangun gedung gereja yang indah, yang layak, bahkan megah. Saudara-saudara, umat Israel mengamini bahwa dengan hadirnya bait Allah merupakan jaminan kehadiran Allah di tengah umatnya. Namun dalam teks bacaan kita, penglihatan Nabi Yehezkiel menandai bahwa masa itu sudah berakhir karena kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah. Mengapa terjadi pemindahan kemuliaan Allah dari ruang Maha Kudus ke ambang pintu bait Allah? Malaikat yang mencatat menerima api dari kerub untuk membakar kota itu, dan kemuliaan Tuhan pergi ke pintu gerbang di luar bahagian sebelah timur dari pelataran luar itu. Ini diakibatkan karena umat itu menyembah berhala. Kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah disebabkan penyembahan berhala dalam bait suci itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat merenungkan bahwa jaminan kehadiran Allah di antara umatnya bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya bangunan gedung gereja yang indah, yang megah. Yang menentukan adalah apakah umat mempunyai bangunan kesetiaan, yaitu iman. Sebagaimana Yesus mengatakan, ketika Anak Manusia datang ke dalam dunia, apakah dia akan menjumpai iman seperti yang lalu-lalu itu, yang terus berseru dan mengandalkan Tuhan saja sampai Tuhan mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Karena itu, ketika kemuliaan Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, yang hadir di tengah umat itu adalah murka Allah. Karena itu jangan melakukan penyembahan berhala. Jangan mengandalkan kuasa lain apapun
dalam bentuk apapun selain kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang dikatakan dalam kitab Markus, juga kitab Matius, bahwa orang yang suci hatinya akan melihat kemuliaan Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang hanya fokus kepada Allah saja, tidak mendua hati. Untuk itu, selaku orang percaya, kita harus dengan sungguh-sungguh merindukan kemuliaan Allah itu. Hanya Dialah, dan dengan iman yang teguh dan hati yang suci, kita akan mengalami, melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kemuliaan-Mu itu Tuhan dapat bergeser ke tempat lain dikarenakan ketidaksetiaan umat kepadamu atau umat yang mendua hati. Kami memohon kepadamu Tuhan agar kami tetap setia kepadamu. Roh Kudus tuntun kami untuk memiliki hati yang suci, hanya menyembah kepada Allah saja. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur pembukaan persidangan kedua PWGT Klasis Makassar Tengah dan juga rapat anggota ke-18 PPGT Jemaat Telo Batua kemarin boleh berlangsung dan akan berlangsung sampai hari ini. Tuhan berkati agar baik persidangan PWGT maupun rapat anggota PPGT Jemaat Telo Batua boleh berlangsung dengan baik. Tuhan lindungi dan berkati jemaat, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas mereka, juga dalam pendidikan. Dan Engkau menopang yang lemah, menolong untuk keluar dari pergumulan-pergumulan bagi mereka yang berbeban berat, dan Engkau menguatkan mereka yang terus berjuang untuk menggapai harapan-harapan dan cita-cita. Kami berdoa untuk anak kekasih Aris Solowara, cucu dari Ibu Dorce Tampangalo yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, juga Bapak Luther Kadong yang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka agar mereka dapat segera sembuh oleh karena belas kasih Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan melalui para medis. Juga kami menopang dalam doa Ibu Yakob Simpan yang berduka cita atas meninggalnya salah seorang keluarga, yang jika Tuhan berkenan ibadah akan dilangsungkan nanti malam dan jenazah akan dibawa ke kampung halaman. Tuhanlah menolong, Tuhan pula yang menguatkan dan menghibur. Bimbing kami ya Tuhan selalu di jalan-Mu dan jangan pernah tinggalkan kami. Lindungi kami, lindungi sahabat-sahabat dan warga Jemaat Telo Batua agar selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat beraktivitas. Doa dan harapan saya untuk semua sahabat dan jemaat yang selalu mendengar renungan dan doa ini akan diberkati Tuhan, akan dilindungi dari malapetaka. Tuhan Yesus sayang kita semua.